Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai enzim sebagai target aksi obat. Kemudian ada definisi enzim, yaitu enzim adalah molekul protein yang berperan sebagai katalis biologis dalam proses metabolisme makhluk hidup. Enzim mempercepat laju reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat dan efisien tanpa mengubah struktur atau ikut habis dalam proses tersebut. Kemudian, setiap enzim itu bersifat spesifik terhadap substrat tertentu. Artinya, hanya dapat bekerja pada reaksi kimia tertentu sesuai dengan bentuk dan fungsi aktifnya. Jadi, enzim itu zat atau protein yang berada di dalam tubuh untuk mempercepat reaksi kimia tanpa ikut habis dalam prosesnya. Misalnya begini, enzim berada di lambung, jadi membantu memecah makanan supaya lebih kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh. Jadi, tanpa enzim, banyak proses di tubuh kita akan berjalan lambat atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Kemudian ada enzim sebagai target aksi obat. Apa sih maksud dari kalimat tersebut? Jadi, enzim sebagai target aksi obat artinya enzim bisa menjadi sasaran utama tempat obat bekerja atau bereaksi menghasilkan efek terapeutik. Ada banyak sekali obat yang dirancang untuk menghambat atau mengaktifkan enzim tertentu agar mengubah laju reaksi biokimia yang ada di dalam tubuh. Adapun mekanisme inhibisi, yaitu ada inhibisi reversibel dan inhibisi irreversibel. Jadi mekanisme dari inhibisi reversibel adalah penghambatan enzim yang dapat dilepaskan kembali. Artinya, ikatan antara enzim dan inhibitor bersifat sementara. Jadi setelah inhibitor dilepas, enzim dapat kembali berfungsi dengan normal. Kemudian ada inhibisi irreversibel yang terjadi ketika inhibitor berikatan secara permanen atau kovalen dengan enzim, sehingga mengubah struktur enzim secara permanen dan menyebabkan hilangnya aktivitas enzim. Kemudian ada jenis-jenis inhibitor reversibel. Ada 4 jenisnya, yaitu inhibitor kompetitif, inhibitor non-kompetitif, inhibitor campuran atau mix, dan yang terakhir ada inhibitor inkompetitif. Kemudian ada enzim sebagai target aksi obat. Apa sih maksud dari kalimat tersebut? Jadi, enzim sebagai target aksi obat artinya enzim bisa menjadi sasaran utama tempat obat bekerja atau bereaksi, sehingga menghasilkan efek terapeutik. Ada banyak sekali obat yang dirancang untuk menghambat atau mengaktifkan enzim tertentu supaya bisa mengubah laju reaksi biokimia di dalam tubuh. Kemudian ada mekanisme inhibisi. Jadi inhibisi enzim itu ada 2, inhibisi reversibel dan inhibisi irreversibel. Jadi pada mekanisme inhibisi reversibel yaitu bekerja dengan menghambat enzim yang dapat dilepaskan kembali. Artinya ketika ikatan antara enzim dan inhibitor bersifat sementara, kemudian setelah inhibitor ini dilepas, enzim bisa kembali berfungsi dengan normal. Kemudian yang kedua ada inhibisi irreversibel. Jadi inhibisi ini bekerja dengan cara berikatan secara permanen atau kovalen dengan enzim, sehingga mengubah struktur enzim secara permanen dan menyebabkan hilangnya aktivitas enzim. Kemudian ada jenis-jenis inhibitor reversibel. Ada 4, yaitu inhibitor kompetitif, inhibitor non-kompetitif, inhibitor campuran atau mix, dan yang terakhir ada inhibitor inkompetitif.
Adapun mekanisme dari inhibitor reversible, dapat kita lihat sendiri pada gambar tersebut terdapat 4 jenis utama mekanisme penghambatan reversible, yaitu ada kompetitif, non-kompetitif, inkompetitif, dan campuran atau mix. Jadi setiap jenis inhibitor ini bereaksi atau berinteraksi dengan enzim dan substrat secara berbeda, sehingga memengaruhi cara kompleks enzim dan substrat. Kemudian terbentuk dan pada akhirnya mengubah parameter kinetika enzim seperti konstanta Michaelis atau yang biasa disingkat dengan Km, dan kecepatan maksimum atau biasa disingkat dengan Vmax. Kemudian pada inhibitor kompetitif itu bekerja dengan bersaing dengan substrat untuk berikatan pada sisi aktif enzim. Kemudian terjadi peningkatan nilai Km, namun Vmax tetapi tidak berubah. Pada inhibitor non-kompetitif itu berikatan pada sisi allosterik atau lokasi selain sisi aktif yang menyebabkan perubahan bentuk enzim, sehingga terjadi penurunan Vmax tetapi Km tidak berubah. Pada inhibitor inkompetitif bekerja dengan cara berikatan dengan kompleks enzim substrat, kemudian menurunkan baik Km maupun Vmax. Pada inhibitor campuran atau mix bekerja dengan berikatan dengan enzim bebas atau kompleks dengan afinitas yang berbeda, sehingga memengaruhi peningkatan atau penurunan Km dan menurunkan Vmax. Adapun pada mekanisme inhibitor irreversible, pada gambar tersebut dapat kita lihat sendiri inhibitor irreversible ini berikatan secara permanen dengan enzim, biasanya melalui ikatan kovalen sehingga mengubah bentuk situs aktifnya, sehingga mencegah substrat menempel pada situs aktif enzim. Baik, adapun contoh-contoh obatnya yaitu ada aspirin, kaptropil, simvastatin, dan penisilin. Dapat kita lihat sendiri bahwa pada gambar tersebut aspirin bekerja dengan cara menghambat enzim siklosigenase atau CHOX untuk mengurangi rasa sakit dan peradangan, di mana proses ini dimulai ketika sel mengalami luka kemudian melepaskan asam arakidonat yang kemudian biasanya diubah oleh enzim CHOX menjadi prostaglandin. Terdapat molekul yang bisa menyebabkan rasa sakit dan peradangan. Kemudian dengan memblokir enzim CHOX, aspirin bekerja secara efektif menghentikan produksi prostaglandin yang tadi, sehingga gejala yang tadi itu bisa diredakan. Selanjutnya ada obat kaptropil, di mana obat kaptropil ini termasuk ke dalam golongan angiotensin converting enzyme atau biasa disingkat dengan AC. Kemudian terdapat inhibitor yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah. Obat kaptropil bekerja dengan cara menghambat enzim AC dengan mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Kan tadi dihambat angiotensin 2-nya, sehingga pembuluh darah itu menjadi lebih rileks dan melebar atau biasa disebut dengan vasodilatasi, sehingga aliran darah yang ada di dalam tubuh kita itu lancar. Obat ini juga bisa mengurangi retensi natrium dan air yang
dibawa oleh kelenjar adrenal sehingga menyebabkan penurunan volume darah. Terjadi efek gabungan dari vasodilatasi dan mengalami penurunan volume darah, membantu menurunkan tekanan darah tinggi, hipertensi, dan bisa mengurangi beban kerja jantung. Selanjutnya ada mekanisme kerja obat simvastatin. Kita bisa lihat gambarnya di situ. Simvastatin bekerja dengan cara menghambat enzim HMG CoA reduktase di hati yang berperan itu sebagai sintesis kolesterol yang menghambat enzim menyebabkan penurunan kolesterol secara keseluruhan. Sehingga dampaknya itu bisa menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat dalam darah. Selain itu juga obat simvastatin ini bisa membantu meningkatkan kadar kolesterol HDL atau kolesterol baik. Kemudian ada obat penisilin. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa penisilin bekerja dengan cara membunuh bakteri yang ada di dalam tubuh yang mengganggu pembentukan dinding sel bakteri. Penisilin juga menargetkan PBP. Jadi apa sih PBP itu? Jadi PBP itu penisilin binding protein. Kemudian penisilin ini bergerak lalu menghalangi ikatan silang rantai peptidoglikan sehingga dinding sel bakteri tadi itu melemah dan bisa menyebabkan lisis sel pecah. Jadi adapun kesimpulan dari materi ini yaitu enzim merupakan biomolekul penting yang berfungsi sebagai katalisator dalam berbagai reaksi biokimia tubuh, sehingga menjadi target utama dalam pengembangan obat modern. Sebagai target aksi obat, enzim dapat diatur aktivitasnya melalui mekanisme inhibisi, yaitu penghambatan atau aktivasi. Sehingga obat yang bersifat inhibitor enzim bekerja dengan menurunkan atau menghentikan aktivitas enzim tertentu untuk mencegah terbentuknya produk reaksi yang tidak diinginkan. Sedangkan aktivator enzim dapat meningkatkan aktivitas enzim bila diperlakukan untuk memperbaiki proses metabolik yang terganggu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.